Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar Prodi S1 Akuntansi Undiksa. Saya Made Kembar Sri Budi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, merasa berbangga sekali sebenarnya bisa diajak untuk sharing pengalaman berbicara tentang UMKM pada kesempatan kali ini, tapi mohon maaf beribu maaf karena ada tugas yang mendadak ditimpakan kepada saya, yang mana sebelumnya jadwal ini sudah kita setting jauh sebelumnya. Ternyata ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mohon maaf sekali saya tidak bisa berhadapan secara langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi dengan begitu, karena esensi kita adalah pertemuan atau seminar secara webinar, toh juga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi mari kita lihat makna esensi yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, saya mendapatkan pemberitahuan dari panitia untuk membahas tentang posisi UMKM kita pada pasca new normal ini. Bagaimana kita melihat daripada perkembangan UMKM kita ke depan. Yang pertama yang perlu disadari adalah Bapak Ibu bahwa sebelum adanya COVID ini, struktur ekonomi kita sangat-sangat tergantung kepada sektor pariwisata. Ya, baik itu UMKM kita, sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM itu diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan daripada pariwisata. Sebagian daripada hasil produk UMKM itu ditujukan untuk kebutuhan ekspor. Nah, kemudian dengan adanya kejadian seperti ini, maka yang pertama kita sudah bisa menyadari bersama-sama pariwisata kita hancur, pariwisata kita anjlok. Nah, itu artinya apa? Secara tidak langsung bahwa UMKM yang tadinya produknya mendukung kebutuhan pariwisata kemudian juga terkena imbasnya daripada pariwisata ini. Bukan hanya UMKM, tetapi pertanian yang walaupun sangat kecil linkingnya terhadap pariwisata, tetapi juga mengalami dampak terhadap kejadian pandemi ini. Ya, karena kita terlalu menggantungkan kepada satu sektor, maka konsekuensi daripada keruntuhan sektor yang tempat kita bergantung itu akan membuat kita menjadi kalang kabut. Maka terjadilah perubahan perilaku dari pelaku ekonomi, dari masyarakat secara umum di dalam aktivitas perekonomiannya. Nah, perilaku yang pertama itu sekarang ini bahwa kita dihadapkan kepada kondisi kita setuju ya, semua setuju bahwa yang pertama sekarang yang diprioritaskan adalah bagaimana kita sehat terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau itu sudah bisa terjadi, maka baru kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai kesehatan sebagaimana yang kita harapkan itu memerlukan anggaran yang luar biasa sekali dalam rangka bagaimana kita supaya tidak terkena COVID ini secara massal. Nah, anggaran pemerintah dan lain sebagainya itu sudah di tahun ini sudah mengalami restrukturisasi sedemikian rupa, yang tadinya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang
barangkali bersifat produktif ekonomi sekarang sudah lebih banyak diprioritaskan kepada masalah kesehatan. Nah, kita tidak bisa menutup mata ya bahwa UMKM kita ini dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1000, kalau di Bali itu 163.700-an UMKM kita. Sedangkan koperasi kita hampir 1.800-an koperasi di Bali. Nah, itu artinya apa? Artinya banyak sekali unit-unit usaha yang terdampak akibat COVID ini. Satu yang paling menonjol bisa kita amati dengan bagus adalah bagaimana daya beli masyarakat dengan adanya kejadian seperti ini menurun drastis. Belum lagi kalau kita berhitung ya pemutusan hubungan kerja, ditambah pengangguran yang ada, ditambah dengan mereka yang bekerja tidak full time dan lain sebagainya. Ini konsekuensinya adalah pendapatan mereka akan terdegradasi. Nah, karena pendapatan mereka terdegradasi, akhirnya daya beli mereka menurun. Daya beli mereka menurun, maka kebutuhan terhadap produk yang dihasilkan oleh UMKM maupun pertanian juga akan semakin menurun. Sementara di pihak lain, hubungan internasional yang berupa ekspor-impor, yang tadinya juga kita sebagian mengekspor produk UMKM, dengan kejadian seperti ini, negara-negara juga membatasi, ya, bukan hanya membatasi orangnya untuk berkunjung ke suatu daerah atau ke Bali, bahkan juga membatasi mendatangkan barang-barang yang berasal dari daerah lain. Karena bagaimana? Karena mereka belum yakin bagaimana cara penanganan barang yang bersangkutan, apakah memang betul-betul higienis, dan seterusnya, sehingga omset daripada produk yang kita ekspor juga mengalami penurunan. Nah, sekarang kalau kita berbicara bahwa orientasi produk yang kita hasilkan, satu mendukung pariwisata, yang kedua mendukung untuk ekspor, sedangkan kedua kegiatan itu sudah mengalami masalah penurunan yang sangat drastis, maka otomatis UMKM kita juga terdampak dengan sangat-sangat besar dari aktivitas ini. Nah, kalau kita lihat ya, kalau yang namanya kegiatan ekonomi, baik itu usaha kecil menengah maupun usaha besar, itu kalau kita berbicara secara ekonomi, itu tidak lain adalah menciptakan nilai tambah. Ya, menciptakan nilai tambah di dalam setiap kegiatan usahanya. Jadi setiap usaha yang menciptakan nilai tambah itu akan membentuk produk domestik regional bruto. Jadi kalau tidak ada usaha atau usaha yang menurun, maka penciptaan produk domestik regional bruto juga akan menurun. Di mana salah satu pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari perkembangan produk domestik regional bruto itu dengan mengalami penurunan, maka otomatis berpengaruh besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah sebagai salah satu indikator untuk melihat bagaimana keberhasilan pembangunan suatu daerah atau suatu wilayah. Karena apabila pertumbuhan ekonomi yang meningkat, paling tidak kegiatan untuk memproduksi barang dan jasa meningkat. Kegiatan memproduksi barang dan jasa meningkat, artinya diperlukan bahan baku yang lebih banyak, diperlukan tenaga kerja yang lebih banyak, diperlukan bahan-bahan yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat yang memiliki bahan baku, masyarakat yang memiliki tenaga kerja,
dan masyarakat yang memiliki modal itu akan dimanfaatkan di dalam kegiatan perekonomian. Nah, apabila pertumbuhan ekonomi itu menurun, itu artinya kebutuhan akan semuanya tadi itu juga mengalami penurunan. Nah, berdasarkan informasi Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun 2020 ini sudah mulai negatif. Kuartal pertama sudah negatif 1,14%. Itu artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya aktivitas kita menurun. Ya, menurun. Kalau ekonomi kita tahun sebelumnya tumbuh 5,51%, sekarang menjadi negatif 1,14%, itu berarti 6,5% turun dari kegiatan kita. Ya, artinya kalau kita menghasilkan barang tadinya 100, itu tahun sekarang itu dikurangi 6,5. Berarti sudah 94-an. Itu artinya kan menurun. Karena menurun berarti menggunakan tenaga kerja lebih sedikit, menggunakan bahan baku lebih sedikit, menggunakan modal lebih sedikit, sehingga faktor-faktor produksi tadi yang dimiliki oleh masyarakat menjadi menganggur. Karena menganggur, dia tidak dapat penghasilan. Nah, di kuartal kedua lebih drastis lagi, Bapak Ibu. Di pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua, yaitu minus 10,98%. Ya, bisa dibayangkan ya, ekonomi yang minus 2 kali kuartal berturut-turut itu adalah merupakan gejala awal daripada resesi ekonomi. Secara teori, apabila 2 kuartal berturut-turut ekonomi tumbuhnya minus, maka itu adalah awal daripada gejala resesi ekonomi. Dan ini dibuktikan di kuartal ketiga dan keempat itu minusnya masih, tapi lebih sedikit, sudah 7-5%. 7% sampai 5%. Dan tahun 2021 diprediksi ekonomi masih tumbuh negatif sebesar 6-4%. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu bahwa kegiatan ekonomi kita di dalam menghasilkan nilai tambah barang dan jasa itu mengalami penurunan dengan drastis. Dengan mengalami penurunan seperti itu, maka pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor juga mengalami penurunan. Maka konsekuensinya adalah daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat menurun artinya secara ekonomi kesejahteraan masyarakat juga menurun. Nah, itu tanda-tanda itu ditambah lagi dengan beberapa indikator yang sangat-sangat mengecewakan perekonomian kita. PHK sudah ribuan orang. Kemudian yang dirumahkan bahkan puluhan ribu orang daripada tenaga kerja kita. Ini artinya apa? Akhirnya menambah jumlah pengangguran di masyarakat. Nah, kalau mereka yang menganggur, rata-rata yang di PHK, yang dirumahkan dan lain sebagainya ini adalah merupakan tenaga kerja usia produktif. Usia produktif artinya produktivitasnya masih bagus. Produktivitas bagus berarti kalau dimanfaatkan dengan baik, maka dia akan menjadi modal yang besar. Nah, ini adalah peluang daripada UMKM untuk berkembang dengan banyaknya tenaga kerja yang di PHK, banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan dan lain sebagainya itu yang rata-rata masih usia produktif, maka ini menjadi peluang bagi UMKM. Jadi UMKM harus memanfaatkan, atau paling tidak mereka yang menganggur, mereka yang di PHK, yang dirumahkan itu melakukan aktivitas ekonomi dengan menekuni bidang usaha UMKM. Karena apa? Karena UMKM itu sangat-sangat sederhana di dalam pelaksanaannya.
manajemennya sederhana, modal yang diperlukan tidak begitu besar dan lain sebagainya, keterampilan juga tidak besar. Apalagi mereka yang sudah pengalaman, yang di PHK itu sudah punya pengalaman, barangkali akan mempunyai probabilitas yang besar sekali untuk mengembangkan UMKM tersebut. Nah, ini adalah salah satu peluang ya, dengan adanya kejadian seperti ini, peluang UMKM itu untuk ditekuni dengan tenaga kerja yang produktif, tenaga kerja yang berpengalaman dan seterusnya. Lebih-lebih di sektor pertanian yang tadinya ditinggalkan oleh generasi muda, yang ditinggalkan oleh penduduk usia produktif, yang tertinggal di desa adalah petani-petani dengan golongan usia tua. Apabila mereka yang dirumahkan ini mau menggeluti sektor pertanian, maka akan tersedia tenaga kerja produktif dengan produktivitas yang tinggi. Nah, ini kan peluang untuk diraih, apalagi di masa ini pemerintah sudah memberikan berbagai kemudahan kepada UMKM itu. Salah satunya, kalau memang UMKM kita itu omsetnya besar, itu tidak perlu lagi sekarang untuk mencari izin dan lain sebagainya. Cukup didaftarkan saja. Kemudian UMKM yang mengolah kuliner tidak perlu lagi mengurus membayar sertifikat halal dan lain sebagainya. Dan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan tujuan adalah bagaimana supaya ekonomi itu tetap berdenyut, tetap bergerak dan lain sebagainya. Tetapi ya kita masih walaupun kita mengalami masalah, tapi kita secara ekonomis tingkat pengangguran kita masih relatif tidak besar, artinya berkisar antara 1,8% plus minus 0,3%. Artinya tidak lebih dari, kalaupun maksimal itu tidak lebih dari 2%. Nah, secara ekonomis tingkat pengangguran yang kritis itu adalah tingkat pengangguran dari angkatan kerja yang mencari kerja sebesar 44% tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau menganggur secara sukarela. Nah, itu adalah merupakan tingkat pengangguran yang kritis dari sudut teoritis. Nah, kita masih berada di kisaran kedua, belum kritis tetapi tidak bagus, gitu loh, tidak baik, karena tidak bekerja, menganggur, tidak mendapatkan penghasilan dan seterusnya, maka kita tidak mempunyai daya beli, maka kegiatan ekonomi baik produksi dan lain sebagainya itu akan menjadi terhambat. Nah, saya akan melihat kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Yang pertama itu dia realokasi APBD itu sudah pasti ya, diarahkan kepada sektor kesehatan yang pertama. Kemudian yang kedua kepada pengaman jaring sosial, yaitu memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat miskin. Yang ketiga, yang berikutnya itu tentang kesehatan yang berbasis desa adat dan gugus tugas. Nah, yang terakhir ini di bidang ekonomi, skim kebijakan berdasarkan kelompok usaha. Nah, saya akan melihat di bidang ekonomi kebijakan pemerintah Bali itu, yang pertama itu memang skimnya itu diperuntukkan untuk kelompok usaha informal. Ya, skim yang pertama memang diperuntukkan untuk membantu, mendukung usaha dari kelompok usaha informal, yaitu usaha informal dan UMKM. Ya, yang kedua itu skimnya untuk kelompok koperasi, baik koperasi binaan pemerintah provinsi maupun kelompok binaan pemerintah kabupaten kota. Dan skim yang ketiga ditujukan kepada usaha media, baik media cetak maupun media elektronik. Nah, artinya apa? Artinya UMKM kita itu di dalam kebijakan ekonomi pemerintah mendapat prioritas yang utama untuk dikembangkan. Kenapa demikian? Karena ya kita bisa melihat juga kebaikan-kebaikan dari UMKM kita. Yang pertama, jelas dia mampu menyerap tenaga kerja. Jadi kalau kita mengalami pengangguran dan lain sebagainya, kalau kita mau melaksanakan usaha di bidang UMKM, maka kita akan bisa mendapatkan menyerap tenaga kerja. Kemudian menciptakan penghasilan, mengurangi pengangguran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, karena masalah waktu saya akan
melihat ke penguatan dan digitalisasi UMKM. Nah sekarang ini karena perilaku masyarakat berbeda dengan adanya musibah COVID ini, maka perilaku masyarakat juga berbeda. Salah satu perbedaannya kita tidak diberikan berkelompok, harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Maka model pemasaran daripada UMKM itu juga harus mengalami perbedaan. Jadi sekarang ini pemasaran harus berbau digital, harus berbau online dan lain sebagainya. Nah kemudian usaha pemulihan daripada pasca pandemi UMKM ini, kita bisa pergunakan sebagai momentum ini, momentum untuk bagaimana sekarang tadinya kita gaya hidup pengusaha atau usahawan UMKM kita yang sangat tergantung kepada pariwisata dan ekspor, sekarang itu yang pertama bisa dikembangkan dulu untuk kebutuhan di dalam negeri. Karena apa? Karena negara kita yang penduduknya berjumlah nomor 4 terbesar di dunia, ini adalah merupakan potensi pasar yang luar biasa. Potensi pasar yang luar biasa. Jadi kalau produk-produk yang kita hasilkan itu laku di dalam negeri saja, maka UMKM itu akan berkembang dengan bagus. Nah masalah kan perilaku kita sekarang ini kan, sebelum COVID itu kan banyak sekali perilaku kita yang luar negeri minded, orientasinya ke luar negeri. Kalau produk luar negeri kadang-kadang tidak berpikir dibeli dan lain sebagainya, dan kadang-kadang tidak tahu bahwa produk itu adalah produk dalam negeri yang kemudian diberikan sentuhan di Singapura, dijual kembali ke Indonesia atau ke Bali, kita membeli dengan harga yang lebih mahal. Nah sekarang perilaku kita itu mesti berubah sedemikian rupa. Perubahan yang pertama adalah dengan mencintai daripada produk yang dihasilkan oleh para pengusaha lokal kita, terutama UMKM. Nah kalau ini bisa didengungkan, maka penduduk yang nomor 4 jumlahnya terbesar di dunia akan menjadi potensi pasar yang luar biasa. Maka tidak akan kewalahan daripada UMKM kita untuk memasarkan daripada produknya. Yang kedua, bahwa sekarang itu ada indikasi akan dibentuk badan penyangga sedemikian rupa. Badan penyangga artinya, kalau dulu kita mendengar banyak UMKM yang mengeluh tidak mendapatkan bahan baku, sulit mencari bahan baku. Nah, sekarang ini akan ditangani oleh suatu badan penyangga yang tujuannya adalah menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh UMKM sekaligus membantu memasarkan daripada produk yang dihasilkan. Jadi pengusaha UMKM itu berpikirnya hanya bagaimana meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas daripada produk yang dihasilkan. Tidak lagi berpikir tentang bagaimana urusan bahan baku, bagaimana urusan pemasaran, karena akan dibentuk badan penyangga untuk membantu bagaimana supaya UMKM itu bisa tumbuh. Nah, itu beberapa hal yang perlu dicermati daripada UMKM kita supaya bisa kita berkembang, supaya kita bisa ikut di dalam era digital ini, dan yang paling akhir tetap menanamkan jiwa kreativitas dan inovasi sehingga muncul produk-produk baru, muncul desain-desain baru yang memberikan daya saing tinggi, yang memberikan kualitas tinggi sehingga produk kita akan laku di pasaran. Nah Bapak Ibu sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.